Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan mengenai tutorial penggunaan software Craft, yang mana Craft sendiri merupakan sebuah algoritma perbaikan untuk melakukan evaluasi tata letak dengan cara mempertukarkan lokasi antar departemen. Input dari software Craft itu sendiri, yang pertama yaitu FTC, kemudian luas departemen, dan juga ongkos material handling. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mendownload software Craft, yang mana link downloadnya telah disediakan pada web LTLFP. Kemudian, kita inputkan software tersebut ke dalam Microsoft Excel dengan cara klik File, kemudian kita pilih menu Options, kemudian pada menu Add-ins, kita pastikan memilih Excel Add-ins, dan klik Go. Maka akan muncul jendela Add-ins seperti ini. Kemudian untuk menginputkan Craft-nya, kita klik Browse, kita cari file Craft yang telah di-download sebelumnya, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul menu Facility Layout seperti ini, dan pastikan telah dicentang, kemudian klik OK. Maka akan muncul toolbar Add-ins, namun apabila telah dilakukan langkah tersebut, tetapi toolbarnya masih belum muncul, maka kita bisa keluar dulu dari Microsoft Excel, kemudian masuk lagi, atau jika hal tersebut masih belum bisa memunculkan toolbar Add-ins-nya, kita bisa mengatur Trust Center-nya dengan klik File, kemudian kita pilih Options, kemudian pada menu Trust Center, kita pilih Trust Center Settings, kemudian pada menu Add-ins, kita pastikan mencentang Disable All Application Add-ins. Pada ActiveX Settings, kita pastikan mencentang Enable All Controls Without Restrictions. Kemudian pada Macro Settings, kita pastikan mencentang Enable All Macros. Dan pada File Block Settings, kita perhatikan untuk 3 hal ini, yaitu Excel 4 Macrosheets, Excel 3 Macrosheets, dan Excel 2 Macrosheets itu tidak tercentang. Kemudian kita klik OK. Setelah berhasil menginputkan Craft ke dalam Excel-nya, kemudian kita dapat melakukan perancangan layout dengan menggunakan software Craft dengan cara mengklik toolbar Add-ins, kemudian kita pilih New Layout. Di sini akan ditampilkan jendela layout data, yang mana kita bisa menginputkan beberapa informasi seperti nama layoutnya. Misalkan di sini namanya adalah Production. Untuk jumlah departemennya, kita isikan sesuai dengan jumlah departemen, di sini 14. Kemudian untuk fix point-nya kita asumsikan 0. Namun untuk beberapa kasus, kita bisa mengisikan number of fix points-nya ini berdasarkan asumsi per masing-masing departemen. Untuk satuannya kita gunakan meter, dan centang make random problem. Kemudian klik OK. Maka akan muncul sheet production underscore layout. Nah, pada sheet ini akan ditampilkan beberapa informasi. Yang pertama yaitu layout data. Pada layout data ini memuat problem name, nomor departemen, fixed points, dan juga dimensi yang telah kita inputkan sebelumnya. Kemudian pada facility information akan memuat beberapa informasi. Yang pertama yaitu skala. Di sini kita menggunakan skala 1, yang artinya dalam keadaan sebenarnya itu 1 meter, sedangkan pada software ini kita menggunakan 1 sel yang dianggap sebagai 1 meter dalam keadaan aslinya. Kemudian untuk length, width, ini bisa kita atur agar menghasilkan luas area yang lebih besar daripada luas area yang dibutuhkan. Jadi facility information ini memuat luas area yang nantinya kita buat untuk menampung area yang dibutuhkan dan telah kita masukkan ke Departemen Information. Nah, pada Departemen Information ini berisi beberapa informasi. Yang pertama yaitu nama departemen, kemudian fix atau variable position, kemudian area, dan juga cells. Fix atau variable ini menunjukkan bahwa departemen tersebut apakah akan diletakkan secara fixed position atau tata letak yang tetap, atau variable. Variable ini menunjukkan bahwa departemen tersebut dapat kita pertukarkan lokasinya. Jika dalam satu kasus kita ingin meletakkan departemen ini menjadi fixed position, kita bisa mengubah lambang V ini menjadi F.
dan begitu juga untuk masing-masing departemen lainnya. Namun di sini kita asumsikan untuk fixed position-nya tidak ada dan hanya memuat variable position aja. Kemudian untuk area berisi luas masing-masing departemen. Area dan cells ini memiliki nilai yang sama karena di sini kita mengatur skalanya 1 meter itu sama dengan 1 cells. Selanjutnya ada flow matrix. Flow matrix ini memuat informasi berupa frekuensi perpindahan antar satu departemen ke departemen lainnya. Kemudian cost matrix. Cost matrix ini memuat informasi seberapa besar biaya yang dikeluarkan ketika memindahkan material dari satu departemen ke departemen lainnya. Nah, berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh Kraft ini, kita bisa menyesuaikannya dengan kasus yang kita miliki. Misalnya pada Departemen Information, kita bisa memasukkan nama departemennya sesuai dengan nama departemen kita. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk luasnya juga kita salin sesuai dengan luas masing-masing departemen. Untuk pada kali ini kita asumsikan tidak ada departemen yang fixed position. Selanjutnya, pada flow matrix, kita masukkan frekuensi perpindahan dari satu departemen ke departemen lainnya. Dan untuk cost matrix-nya, yaitu berupa perkalian dari frekuensi perpindahan dengan OMH. Nah, kemudian setelah selesai menginputkan masing-masing informasi sesuai dengan kasus kita juga harus memperhatikan bahwa luas area yang akan kita sediakan itu harus lebih besar dibandingkan luas area departemen kita. Dengan cara kita cari terlebih dahulu totalnya. Nah, di sini total untuk luas departemen adalah 255 meter persegi. Maka untuk luas yang akan kita sediakan itu harus lebih dari 255 meter persegi. Caranya kita bisa mengatur length dan width departemennya. Nah, contohnya seperti ini. Untuk luas yang kita sediakan yaitu 256 dan luas untuk departemen kita adalah 255. Setelah melakukan hal tersebut, kita bisa mengklik Define Facility, kita centang Optimal Sequence, kemudian Sequential, dan pada metode perhitungan jaraknya kita pilih rectilinear. Nah, untuk plan width dan plan length itu tidak perlu diubah lagi, karena sudah sesuai dengan informasi yang kita inputkan tadi. Sedangkan untuk departemen width ini menunjukkan lebar satu departemen. Misalnya di sini misalnya 5, berarti ke samping itu departemennya memuat 5 kotak atau 5 cells. Karena di sini terdapat 16 width-nya, maka kita asumsikan departemen width-nya ini 8 agar layout-nya itu terbagi menjadi 2 bagian. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul Sheet Production Facility. Nah, pada sheet ini akan memuat beberapa informasi. Yang pertama yaitu informasi mengenai data yang telah kita inputkan sebelumnya, ditambah dengan informasi biaya perpindahan antar departemen yang terjadi pada initial layout ini. Kemudian juga terdapat beberapa informasi, contohnya jumlah gang pada layout ini, dan juga lebar dari departemennya. Kemudian di bawah terdapat legenda dari layout ini, atau inisial layoutnya, yang berisi informasi nama departemen, kemudian warna departemen yang mewakili inisial layoutnya, kemudian luas areanya, kemudian terdapat eksentroid dan desentroid, yang mana eksentroid dan desentroid ini berarti titik tengah dari sumbu X dan sumbu Y dari masing-masing departemen. Kemudian sequence atau urutannya dari masing-masing departemen. Kemudian di sini kita dapat melihat inisial layout yang dihasilkan oleh software Kraft dengan biayanya sebesar 90.211,5. Untuk inisial layout ini kita perlu men-screenshot terlebih dahulu agar nantinya kita dapat membandingkan dengan layout-layout lainnya.
Setelah itu, kita ingin mendapatkan layout dengan biaya yang optimal. Kita dapat mengklik Solve. Kemudian di sini akan muncul jendela Solution Options. Terdapat dua pilihan. Yang pilihan pertama, Stop at each improvement, yang berarti kalau kita mengklik ini, maka akan muncul iterasi secara bertahap. Sedangkan kalau do not stop, maka akan muncul iterasi secara keseluruhan yang akan menampilkan iterasi paling optimal di akhirnya. Untuk yang pertama, kita coba dulu mengklik do not stop. Maka akan muncul 4 iterasi sekaligus. Iterasi ini melakukan beberapa aksi, contohnya pada iterasi pertama itu jadi pertukaran antara Departemen 10 dengan 6, yang mana biayanya sebesar 84.775, sampai ke iterasi 4, yang merupakan iterasi paling optimal, dengan menukarkan lokasi antara Departemen 7 dan 14, dengan biaya yang lebih rendah, yaitu 79.737,5. Nah, jika kita memilih do not stop tadi, maka layout di sini akan menampilkan layout yang paling optimal secara langsung, yaitu layout pada iterasi 4. Jika pada kasus ini kita ingin melihat layout per masing-masing iterasi, kita dapat memilih Stop at each improvement. Kemudian kita klik OK. Misalnya, untuk iterasi 1, kita klik OK, maka akan ditampilkan layout per masing-masing iterasinya. Maka kita dapat men-screenshot layout per masing-masing iterasinya agar dapat membandingkan dengan initial layout ataupun dengan iterasi-iterasi selanjutnya. Dan juga jangan lupa kita men-screenshot legenda dari masing-masing iterasinya. Di sini untuk excentroid, eccentroid akan berubah per masing-masing iterasi. Nah, selanjutnya, untuk menampilkan iterasi kedua, kita juga bisa mengklik Solve dengan langkah yang sama. Nah, maka akan ditampilkan iterasi kedua dengan layout iterasi kedua. Kita juga bisa men-screenshot bagian ini, dan juga jangan lupa men-screenshot legendanya, karena legendanya ini akan berubah per masing-masing iterasinya. Dan begitu seterusnya kita lakukan sampai kita memperoleh layout yang paling optimal. Pada kasus ini, diperoleh layout optimalnya pada iterasi keempat dengan pola aliran berbentuk U. Yang mana optimalnya layout ini pada software Craft terlihat pada biaya yang dikeluarkan untuk perpindahan materialnya. Di sini terdapat pengurangan biaya yang awalnya 90.211,5 saat dilakukan pertukaran letak antar departemen, maka kita peroleh biaya paling optimalnya adalah 79.737,5. Sekian tutorial software Craft pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.